Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Yolanda Pratama Isfi. Di video kali ini aku mau bahas tentang tata busana UNP Part 2. Oke, kita langsung aja ke mata pelajaran yang pertama, yaitu dasar desain. Nah, di dasar desain ini kita belajar dari titik, garis, bidang, itu kita belajar. Di sini kita juga belajar tentang warna primer, sekunder, tersier dan sebagainya. Bagaimana cara menyampurkannya gitu. Kita belajar di sini gitu. Jadi ini memang belajar banget dari nol. Selanjutnya kita belajar matematika. Yang selanjutnya itu pendidikan konsumen. Nah, ini yang pendidikan konsumen, bagaimana cara kita untuk menarik konsumen gitu. Selanjutnya itu sains terapan. Di sini kita belajar fisika dan kimia. Di sini bagaimana cara mencampur, bagaimana senyawa-senyawa apa aja kayak gitu. Kita belajar di sini. Selanjutnya aplikasi bahasa Inggris. Nah, di aplikasi bahasa Inggris ini berbeda dengan bahasa Inggris yang kita dapatkan di mata kuliah wajib umum tadi. Aplikasi bahasa Inggris ini berbeda dengan bahasa Inggris yang kita dapatkan di kuliah umum tadi. Karena apa? Karena di aplikasi bahasa Inggris ini kita belajar tentang sesuatu hal yang berbau dengan tata busana gitu. Jadi kalau misalnya di mata kuliah umum itu kan emang kayak yang umum gitu, emang yang untuk semua fakultas kan sama jurusan. Kalau misalnya di aplikasi bahasa Inggris ini memang untuk tata busana, misalnya bahasa Inggris baju apa, bahasa Inggris gunting apa, terus istilah ini apa, istilah itu apa gitu. Jadi istilah-istilah istilah-istilah tata busana di dalam bahasa Inggris gitu. Selanjutnya aplikasi komputer. Nah, di aplikasi komputer ini kita belajar bagaimana cara ngegambar, bagaimana cara membuat motif, bagaimana cara kita untuk ngebikin pola. Bikin pola di bisa di CAD, bisa di bisa di Photoshop dan juga di Corel Draw gitu. Selanjutnya pengalaman lapangan industri. Nah, ini nanti kita bakalan magang dan itu harus di luar Sumatera Barat gitu. Jadi kita bisa magang nanti ke Pekanbaru, bisa magang ke Jakarta, bisa magang ke Bali, bisa magang ke Jawa, pokoknya semuanya asal enggak Sumatera Barat gitu. Jadi nanti kita bakalan ngirimin proposal dan sebagainya agar kita bisa diterima di sana dan kita magang di sana gitu. Juga bisa sih di stasiun televisi gitu, misalnya di Trans, di GTV atau apa gitu bisa. Selanjutnya yaitu pola konstruksi busana wanita. Nah, di sini apalagi untuk pemula ya, ini sangat penting banget. Di sini tuh kita belajar bagaimana cara membuat pola yang baik dan yang benar nih dari A ke B. Bagaimana cara ngukur badan, ngukur rok kayak gitu. Terus bagaimana penyusunan pola itu dari A ke B, bagaimana pola yang luas, bagaimana pola yang salah, bagaimana pola yang banyak deh. Nanti kita bakalan belajar ada pola dressmaking, pola soen, pola dan sebagainya gitu. Banyak pola yang akan kita pelajari di sini. Setelah itu teknologi busana. Nah, kalau misalnya di teknologi busana ini itu kita belajar bagaimana cara membuat penyelesaian penyelesaian kerung lengan, terus bagaimana cara membuat lengan setali, lengan reglan, lengan licin, lengan kupuf,
dan sebagainya gitu. Jadi kita pelajari di teknologi busana ini gitu. Jadi nanti teman-teman bakalan bikin fragmen-fragmennya gitu. Bagaimana cara bikin belahan, bagaimana cara bikin rok ini, bagaimana cara bikin rok itu gitu. Jadi bikinnya di yang kecil-kecil gitu. Itu biasanya didapatkan di semester 1. Selanjutnya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini juga sering disingkat dengan K3. Pembelajaran ini penting banget untuk kita yang bekerja di di ruang praktek ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak mempelajari ini, nanti bisa aja kita keteledor di ruangan kerja kita gitu. Nanti bagaimana pakaian kita untuk ke lab, bagaimana pakaian kita ke lab, bagaimana sepatunya, bagaimana pokoknya semuanya, peralatan-peralatannya gitu harus kita ikuti agar tidak terjadi kecelakaan pas kita sedang bekerja. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan mode busana. Nah, di perkembangan mode busana ini kita belajar dari asal muasal pakaian itu ada. Jadi dari sejarah, dari awalnya bentuk busana awal itu apa, misalnya ada kutang, ada tabung, ada ponco dan sebagainya, ponco gitu dan sebagainya gitu. Jadi kita belajar dari abad per abad, di abad pertengahan, abad ini, abad itu, sampai nanti ke zaman sekarang gitu. Jadi kita pelajari keseluruhan dari yang telah lalu kayak gitu. Selanjutnya desain ragam hias. Nah, desain ragam hias ini kita tuh belajar bagaimana cara membuat motif, bagaimana cara untuk peletakan motif tersebut. Misalnya nih, kalau misalnya untuk misalnya mengisi bidang, bentuk motifnya kayak apa, terus motif menggantung, motif berjalan, motif berdiri, motif apa lagi ya, motif mengisi bidang udah tadi ya, pokoknya gitu deh. Kita belajar bagaimana cara peletakannya, dan kita juga belajar misalnya nih kita gunain teknik apa gitu. Misalnya kita di sini nih, kita anggap kita membuat motif ini untuk sulaman gitu. Nah, nanti kita tuh bakalan belajar cara cara tusukannya, namun melalui melalui pena dulu gitu, warnanya apa gitu. Jadi belum langsung ke kain kayak gitu. Nah, kita belajarnya di sini bagaimana cara membuat motif dan peletakannya. Selanjutnya itu gambar anatomi. Nah, di sini bagi teman-teman yang bertanya-tanya, Kak, masuk tata busana itu harus bisa gambar ya, Kak? Nah, enggak. Karena apa? Karena kita belajar anatomi ini, jadi kita beneran belajar dari tingginya berapa gitu. Jadi roll tingginya berapa, terus bagi berapa, terus nanti garis-garisnya berapa, itu ada senti-sentinya. Jadi teman-teman walaupun nggak bisa gambar, nanti bakalan bisa gambar di sini gitu. Jadi intinya nanti itu bakalan latihan aja sih intinya kalau misalnya untuk ngegambar itu. Selanjutnya flat pattern design. Nah, di sini flat pattern design ini kita belajar untuk cara penyaluran kup. Jadi bagaimana cara pecah-pecah pola. Nah, itu kita belajar di flat pattern design ini. Selanjutnya yaitu busana dasar. Nah, busana dasar ini kita bakalan bikin busana yang sederhana terlebih dahulu. Karena apa? Karena biasanya ini dapatnya di semester 1 kalau nggak di semester 2 ya. Kita belajar bagaimana cara buat baju, bagaimana cara buat rok kayak gitu, yang beneran berbentuk satu style kayak gitu. Kalau yang misalnya yang tadi kan teknologi busana kan itu cara pembelajaran cara membuat dalam fragmen yang kecil-kecil dulu gitu. Selanjutnya yaitu flat pattern busana, grading pola busana. Nah, kalau di grading pola busana ini itu bagaimana cara kita memperbesar dan memperkecil pola yang telah ada gitu. Jadi bisa ini dilakukan dengan manual dan juga bisa dengan aplikasi. Biasanya
kalau misalnya di tahun aku itu pakai aplikasi gitu. Tahun di atas aku nggak tahu deh, kayaknya aplikasi sama manual gitu, beda-beda sih tapi mirip. Selanjutnya busana anak. Nah, busana anak ini kita belajar bagaimana cara bikin baju sekolah, kita belajar bagaimana cara bikin baju tidur, kita belajar apa lagi ya, bikin gaun anak, pakai bikin celana anak kayak gitu. Kita belajarnya di sini juga. Seru sih pokoknya. Pas belajar ini tuh kayak imut-imut lucu-lucu gimana gitu. Selanjutnya desain busana. Nah, setelah teman-teman nanti belajar di anatomi itu, nanti bakalan naik lagi levelnya ke desain busana. Nah, di desain busana ini teman-teman bakalan lebih lebih diasah lagi untuk bagaimana cara apa namanya tuh, cara membuat desain busana yang melangsai, bagaimana yang kerutan, pokoknya yang kayak gitu nanti belajar di sini. Terus nanti belajar sulaman. Nah, di sini seru juga sih sulaman ini karena kita belajar dari tusuk dasar, dilujur, tikam jejak, peston, terus tusuk silang dan sebagainya, dan juga kita belajar tusuk hias juga gitu. Terus bagaimana nanti caranya pengaplikasiannya ke bahan, terus bahan-bahan apa aja yang bisa kita lakukan, bagaimana cara ngeram bahan tersebut gitu, bahan apa aja yang bisa disulam gitu. Nanti nama-nama apa, nama-nama benang-benang apa aja yang bisa kita jadikan untuk sulam kayak gitu, atau pita yang kita jadikan, atau payet atau apa gitu, kita belajar di sini gitu. Seru sih belajar apa namanya tuh, belajar bikin sulaman suji cair. Nah, terus apalagi nama sulamannya tuh, kepala peniti dan sebagainya. Jadi seru sih. Jadi itu salah satu cara kita untuk melestarikan budaya kita sendiri gitu. Jadi aku senang kalau misalnya belajar tentang hal-hal yang berbau dengan adat istiadat atau budaya di Indonesia. Cia, malu. Selanjutnya yaitu busana pria. Nah, di sini itu kita belajar bagaimana cara kita buat kemeja, terus baju koko, terus juga jas, kita belajarnya di sini. Seru sih, bikin celana juga. Jadi berasa pengen punya itulah pokoknya. Selanjutnya cipta karya. Nah, di cipta karya ini kita kayak menghasilkan suatu karya dari hal-hal yang apa namanya tuh, hal yang tidak terduga kayak gitu. Misalnya nih, kita jadi hiasan bajunya nih kita buat dari kain ini, terus kita gini-ginikan, terus kita rangkai jadi bunga, terus pokoknya gitu. Maksudnya itu tidak kita beli langsung jadi kayak gitu, kita buat di cipta karya ini. Dan di sini juga pas tahun aku itu kita belajar bagaimana cara bikin bed cover, bed sheet, terus apa lagi namanya tuh, bantalan kursi, sandarannya, tapak mejanya kayak gitu, kita belajar di sini. Dan ini juga sangat penting sih menurut aku. Karena apa? Karena di sini itu luang usaha, luang bisnis apa sih, luang usahanya tuh gede gitu, apalagi tuh bedsheet sama bed cover gitu. Karena kan bisa dijual mahal banget, padahal jetnya kan lurus saja gitu, tapi bisa dijual mahal, dan itu super mantap. Selanjutnya draping. Nah, di draping ini kita belajar bagaimana cara membuat pola busana dan busana itu sendiri kepada badan si pemakai tersebut. Jadi misalnya ini ke patung nih, jadi di patung itu langsung kita gitulah pokoknya. Jadi teman-teman masuk aja dulu ke jurusan tata busana ini. Selanjutnya analisis tekstil. Nah, di sini tuh teman-teman belajar ini pengetahuan analisis tekstil itu aku dapat di semester 3. Tunggu, dia ada 2 nih, analisis tekstil sama pengetahuan tekstil.
pengetahuan tekstil di mana ya, analisis tekstil ini sih rasa aku yang kita buat jumputan, kita buat kain pelangi, kita buat shibori, itu sama sih sebenarnya yang 3 ini. Terus kita juga bikin apa sih namanya tuh, lupa, batik. Terus bagaimana cara, banyak deh pokoknya gitu, nggak bisa aku jelasin di sini. Nah, ilustrasi mode, yaitu ilustrasi mode itu kayak lebih halus ketimbang dari desain busana tadi gitu. Jadi bagaimana cara langkahnya yang bagus, bentuk jarinya yang lembut, yang lentik, bentuk matanya, bentuk wajahnya. Terus juga desain ilustrasi ini kayak misalnya singa nih bisa jadi sebuah baju kayak gitu. Pokoknya kayak gitu, baju-baju yang aneh-aneh gitu. Nah, itu lahirnya di ilustrasi mode ini. Selanjutnya busana daerah. Nah, di busana daerah ini adalah salah satu pelajaran yang paling aku suka banget, dan ini aku pasti selalu duduknya di depan, dan aku senang belajar bagaimana busana yang ada dari uh, Sabang sampai Merauke, dan itu super super duper bagus bagus banget, dan tuh wow, kayak banget Indonesia gitu. Kalau misalnya aku nggak kuliah di sini, aku nggak bakal dapetin pembelajaran yang apa ya, yang nggak semua orang itu bisa dapet kayak gitu, karena susah banget kan cari-cari informasi tentang itu gitu, bagaimana sejarahnya, bagaimana maknanya gitu. Jadi seneng sih. Selanjutnya, pokoknya busana daerah itu the best buat aku aja ya, pokoknya gitu deh. Karena saking aku senangnya banget sama busana daerah ini, aku sampai bener abis-abisan untuk bikin tugas akhirnya, bikin busana daerah yang percampuran 3 daerah itu, dan aku dipuji oleh dosen aku, dan itu rasanya luar biasa sih, karena aku uh, bisa kayak gitu. Malu. Selanjutnya yaitu sulaman, udah tadi ya. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi mode. Nah, di ilustrasi mode ini kita bakalan tingkatannya lebih tinggi lagi dari desain busana. Nah, ilustrasi selanjutnya yaitu desain produksi busana. Nah, desain produksi busana ini lebih lagi tingkatannya ketimbang ilustrasi mode tadi, karena di desain produksi ini kita belajar dari kita mendesain sampai kita menjadikannya sebuah baju yang nyata kayak gitu. Nanti desainnya tuh kita desain dulu, apa namanya tuh, desainnya nih, desain sketsanya, terus bagaimana blok desainnya, terus bagaimana bentuknya kalau misalnya kita bikin di komputer, terus bagaimana kita pemberian warna, bagaimana bentuk desain 3D-nya, pokoknya banyak deh gitu. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, kayak berurutan gitunya banyak sampai jadi sebuah baju gitu. Jadi kalau misalnya lebih lanjutnya ya teman-teman masuk aja jurusan ini. Selanjutnya yaitu manajemen usaha butik. Nah, kalau misalnya yang tadi manajemen usaha konveksi, yang ini manajemen usaha butik. Di manajemen usaha butik ini kita dilatih dan diajarkan bagaimana cara menjadi seorang yang punya butik, atau yang manajer butik gitu, atau yang punya butiknya tersebut, bagaimana cara keseluruhannya gitu diajarkan. Dari mulai ini itu gitu, dan juga teknik jahitnya juga beda, dan itu super duper bagus sih menurut aku, karena eksklusif juga, tapi beda jahitnya. Sama yang Adi Busana ini, dia sama-sama eksklusif tapi beda cara, karena cara jahitan itu banyak gitu yang nggak bakalan kalian temuin di apa namanya itu, di kursus-kursus gitu. Selanjutnya manajemen show. Nah, di manajemen show ini kita belajar
bagaimana cara kita ngadain suatu show atau launching baju nih misalnya, terus bagaimana cara kita untuk ngadain show tersebut gitu. Jadi bagaimana kita belajar memanajemen semua hal di dalam manajemen show tersebut gitu. Selanjutnya kita juga dapat pembelajaran mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini biasanya beda-beda ya setiap tahun. Di kurikulum aku itu ada fotografi and fashion, ada embroidery, ada bridal, ada batik, ada kriya tekstil, ada jurnalistik fashion, dan juga digital pattern. Nah, kebetulan di sini kita cuma milih satu, jadi nggak bisa milih dua apalagi tiga. Jadi yang aku pilih waktu itu embroidery, karena pas di tahun aku ini cuma ada keluar dua. Yang pertama yaitu bridal dan juga embroidery. Jadi sebelumnya aku udah dapat bridal, tapi kebetulan waktu itu ada kebijakan dan itu dicopot. Jadi aku akhirnya milih embroidery, dan di sini aku seneng banget karena aku bisa belajar bagaimana cara ngebordir, baik itu mesin juki yang putih ini, sama mesin hitam, bagaimana cara ngejahitnya gitu. Jadi aku ngerasa itu lebih bagus, karena aku kan suka banget sama yang namanya budaya, sama yang namanya adat istiadat, sama yang namanya kearifan lokal di Indonesia ini gitu. Jadi aku belajar bagaimana bentuk motif ini, bagaimana bentuk bordiran ini gitu. Jadi aku mencobakannya dan bisa gitu. Jadi aku seneng banget ada mata kuliah ini gitu. Karena banyak anak muda yang nggak bisa ngelakuin hal ini, dan aku ingin aku bisa menjadi penerus generasi yang lalu dengan kearifan lokal yang sangat kaya ini gitu. Gitu sih, dan itu aja sih mata pelajarannya selama 4 tahun. Jadi ya semoga adik-adik atau teman-teman bisa masuk, atau tante-tante atau mama, om, tante bagi anaknya yang mau masuk ke jurusan ini itu semoga diterima. Apalagi sekarang itu kan lagi pembukaan pengisian pendaftaran SBMPTN kan, semoga lulus, dan mungkin hanya itu yang dapat aku sharing ke teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan di like, dinyalain lonceng juga gitu, agar aku bisa lagi berbagi ilmu lebih baik lagi dan terus belajar untuk bikin video yang lebih baik lagi. Mungkin sekian aja dari aku hari ini. Aku mau ngucapin makasih banyak, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.